Perkenalkan, nama saya Ramela Nusain dengan NIM 22115065. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi teknik riset operasional dengan metode penugasan Hungarian pada kasus minimalisasi. Sebelum masuk ke contoh kasusnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang materinya. Metode penugasan adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan alokasi dari berbagai macam sumber daya yang produktif. Metode Hungarian adalah metode yang memodifikasi baris dan kolom dalam matriks efektivitas sampai muncul sebuah komponen non-tunggal dalam setiap baris atau kolom yang dapat dipilih sebagai alokasi penugasan. Adapun persyaratan metode Hungarian yaitu jumlah kolom atau sumber daya harus sama dengan jumlah baris yang harus diselesaikan. Setiap sumber daya hanya dapat mengerjakan satu tugas. Apabila jumlah sumber tidak sama dengan jumlah tugas atau sebaliknya, maka ditambahkan variabel dummy worker atau penambahan garis atau dummy job penambahan kolom. Contoh kasus minimasi, sebuah perusahaan kecil mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda. Untuk diselesaikan oleh 4 karyawan, biaya penugasan seorang karyawan untuk pekerjaannya yang berbeda adalah berbeda karena sifat pekerjaan berbeda-beda. Setiap karyawan mempunyai tingkat keterampilan, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan serta latihan yang berbeda pula, sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang sama oleh para karyawan yang lainnya juga berbeda. Masalahnya, bagaimana menugaskan keempat karyawan untuk mengerjakan keempat tugas agar total biaya minimum. Jadi di sini sudah ada tabel biaya ribuan rupiah. Untuk mempermudah perhitungan, saya mengambil 3 angka depannya saja. Di sini sudah ada karyawan A, B, C, dan D, dan pekerjaan 1, 2, 3, dan 4 dengan masing-masing biayanya sesuai dengan pekerjaan dengan karyawannya. Lanjut. Selanjutnya, untuk menyelesaikan yang pertama adalah kita harus menyusun tabel biaya dari permasalahan yang dibuat, seperti tabel di awal soal yang ini. Kemudian yang kedua, mengurangi nilai setiap baris dengan nilai terkecil setiap baris. Untuk memudahkan kita untuk karyawan, kita anggap saja baris dan pekerjaan kita anggap kolom. Kemudian kita harus mencari masing-masing nilai baris ini yang terkecil. Untuk baris A nilai terkecilnya 150 dan baris B 140, baris C 200, baris D 160. Kemudian masing-masing baris ini kita kurangi dengan nilai terkecil sehingga tabelnya akan berubah seperti di bawah ini. Nah, di sini bisa kita lihat untuk karyawan A pada kolom 1, 2, 3, dan 4 sudah berubah menjadi 0, 50, 30, 70 karena sudah dikurangi dengan 150. Nah, begitu juga dengan karyawan B, karena dikurangi dengan nilai terkecilnya 140, nilainya berubah menjadi 0, 20, 70, 30. Begitu juga dengan baris yang C, karena dikurangi dengan 200, nilainya berubah menjadi 50, 0, 30, 0. Dan D, karena dikurangi dengan 160, nilainya berubah menjadi 10, 20, 20, 0. Kemudian langkah selanjutnya adalah
diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Apabila belum, ditentukan nilai terkecil kolom tersebut. Kemudian nilai pada kolom tersebut dikurangi dengan nilai terkecilnya. Di sini kita lihat apakah masing-masing kolom sudah terdapat nilai nolnya. Nah, ternyata di kolom ketiga masih belum ada nilai nolnya. Oleh sebab itu, pada kolom ketiga kita harus menentukan kembali nilai terkecilnya. Untuk menentukan nilai terkecilnya kita bisa dilihat dari 30, 70, 30, 20. Dan 20 adalah nilai terkecilnya. Kemudian untuk nilai yang ada di kolom ketiga kita kurangi dengan nilai terkecil yang tadi, yang 20, sehingga berubah menjadi 10, 50, 10, 0. Sehingga bisa kita lihat tabel di bawah ini setiap kolomnya sudah memiliki nilai 0. Selanjutnya lanjut ke langkah yang keempat, yaitu menentukan penugasan optimum. Praktisnya adalah melakukan tes optimalisasi dengan menutup semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Jadi ini adalah tabel yang sudah kita hitung yang masing-masing kolomnya sudah memiliki nilai 0. Nah, selanjutnya kita menentukan atau memberi garis untuk menutup kolom atau baris yang memiliki nilai 0 secara efektif dan seminimal mungkin. Jadi di sini kita lihat pertama, kita memberikan garis untuk kolom pertama untuk menutup kolom pertama. Kemudian kita memberikan garis pada baris C dan juga baris D, sehingga garis yang kita berikan itu seminimal mungkin dan seefektif mungkin. Lanjut, sehingga di sini untuk kolom 2, 3, 4 baris A dan B bisa dilihat nilainya 50, 10, 70, 20, 50, dan 30. Selanjutnya untuk yang kelima, yaitu merevisi tabel jika jumlah garis belum sama dengan jumlah assignment atau tugas. Ditentukan nilai terkecil yang tidak tertutup garis. Lalu semua nilai yang tidak tertutup garis dikurangkan dengan nilai terkecil tersebut, dan nilai yang tertutup dua garis ditambahkan dengan nilai terkecil tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di baris A dan B pada kolom 2, 3, 4 ini tidak tertutup oleh garis. Sehingga di sini kita harus merevisi tabelnya, itu dengan cara yang pertama, yaitu mencari nilai terkecil dari 50, 10, 70, 20, 50, 30. Dan nilai terkecilnya adalah 10. Nah, oleh sebab itu semua nilai yang ada di kolom 2, 3, 4 baris AB ini harus dikurangkan nilai 10 semua. Dan untuk nilai yang terkena garis 2 kali di sini ada nilai 10 dan 50. Itu kita tambahkan nilainya sesuai dengan nilai minimumnya yang tadi, yaitu 10. Nah, di sini perubahannya adalah 40, 0, 60, 10, 40, 20,
Dan di sini semula 50 dan 10 itu berubah menjadi 60 dan 20. Kemudian kita lanjutkan dengan memberikan garis sesuai dengan langkah-langkah keempat untuk menutupi angka nolnya. Nah, setelah itu kita bisa perhatikan hasil dari tabelnya di sini seperti ketentuan sebelumnya. Selanjutnya, jika jumlah garis belum sama dengan jumlah tugas, maka kita harus memulai kembali perhitungannya. Tetapi di sini bisa kita lihat bahwa untuk jumlah pekerjaannya sudah ada 1, 2, 3, 4 dan jumlah garisnya sudah ada 4, sehingga hasil ini merupakan hasil optimum. Sehingga kesimpulannya adalah penugasan untuk biaya minimum, yaitu di sini kita harus memperhatikan bahwa kenapa di sini kita menentukan karyawan A melakukan pekerjaan yang ketiga. Karena kita bisa menentukan kolom perhitungan yang nilainya 0. Nah, di sini bisa dilihat untuk karyawan A melakukan pekerjaan yang ketiga dengan sebesar biaya 180.000. Nggak tahu tuh ribu. Ya. Untuk karyawan B melakukan pekerjaan pertama dengan sebesar biaya 140, dan untuk karyawan C melakukan pekerjaan kedua dengan sebesar biaya 200, dan untuk karyawan D melakukan pekerjaan keempat dengan biaya 160. Jadi total biaya karyawan semua dari A sampai D yaitu 680. Demikianlah untuk penjelasan saya terkait metode penugasan Hungarian kasus minimasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.